Kristus. Kembali lagi kita di minggu pagi yang indah ini. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik di gereja dan juga adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga dimakan Allah emas. Baik adik-adik, kita akan nyanyi satu lagu pujian lagi, yaitu lagu Mari Masuk. Kita menyanyi dalam sikap berdoa. 1, 2, 3. Mari masuk, mari masuk, masuk hatimu, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya, baik, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga di pagi hari yang indah ini kami ada dalam keadaan sehat. Kami akan beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kami mau dasari itu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, kami akan membaca kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, agar ketika sebentar kami membaca serta merenungkan itu, kami dapat mengerti dan mau melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, dalam doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, adik-adik dapat memberi persembahan di tempat derma yang sudah disediakan oleh orang tua di rumah. Oke, baik. Kita sama-sama menyanyi lagu persembahan kami. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Kita punya ayat hafalan minggu ini, dan juga kita akan mengingat ayat hafalan minggu lalu. Ya, kita punya ayat hafalan minggu ini. Minta maaf, minggu lalu terdapat pada kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-10. Kakak ulang lagi. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-10. Ya, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini yang terdapat pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6, minta maaf, Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15b.
Iya, kakak akan menghafalnya secara bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu di saat ini. Iya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Terdapat pada Kisah Para Rasul 9 ayat 15b. Ya, kita akan mengulang sekali lagi. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 15b. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Kisah Para Rasul 9 ayat 15b. Demikianlah ayat hafalan minggu lalu dan minggu ini. Kiranya adik-adik dapat menghafal di rumah. Ya, baik. Tepuk tangan. Anak-anak yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengar cerita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19a. Anak-anak boleh mempersiapkan membuka Alkitabnya di rumah, dan di sini Ibu akan baca ayat hafalan, yaitu di ayat yang ke-15. Nanti anak-anak di rumah yang sudah bisa membaca dapat membuka dan membacanya ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19a. Dengan perikop Saulus bertobat. Ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Anak-anak masih ingatkah cerita minggu-minggu yang lalu bagaimana kisah tentang pencurahan Roh Kudus dan juga yang memberikan semangat kepada para rasul dan diaken-diaken yang terus bersaksi mewartakan nama Tuhan, mewartakan Injil Tuhan, sehingga pengikut-pengikut Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Paulus dengan judul Alkitab tadi, Saulus bertobat. Nah, anak-anak, tentu kita akan mengetahui siapakah itu Paulus. Pasti anak-anak sudah tahu Paulus itu seorang tokoh besar pekabaran Injil. Ya. Yang pertama, Paulus itu seorang utusan Injil besar pertama di gereja Kristen pada saat itu. Paulus juga seorang yang terpelajar. Paulus itu dia orang sekolah tinggi. Dia punya guru itu namanya Gamaliel. Paulus itu dia berasal dari Tarsus. Sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya nama itu Saulus. Saulus itu dari nama Yahudi. Pada saat itu, Saulus sebelum dia menjadi Paulus, menjadi Kristen itu, dia seorang yang beragama Yahudi. Dia berasal dari golongan orang Farisi. Anak-anak tahu, golongan Farisi itu orang-orang yang selalu membenci kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Mereka bilang kalau mereka menganiaya orang-orang Kristen, orang pengikut Yesus, pengikut Kristus, itu mereka menganiaya orang-orang itu pasti mereka dikasihi oleh Allah. Padahal pikiran mereka itu salah. Allah mengajarkan setiap orang untuk bisa hidup saling mengasihi. Nah, anak-anak, cerita Saulus
pada saat itu Saulus dia ke Damsyik. Dia ke Damsyik. Untuk apa? Dia ke Damsyik itu untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Nah, setelah dia ke Damsyik, di dalam perjalanan itu dia bersama dengan orang-orangnya, bersama dengan orang-orang yang mengikut dia. Mereka pergi ke sana, mereka berencana untuk membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Dia meminta surat dari kaisar untuk pergi ke Damsyik membunuh orang-orang Kristen yang ada di sana. Nah, setelah dia ke Damsyik, tiba-tiba dalam perjalanan itu di pintu Damsyik sinar dari langit datang kepada dia dan dia jatuh. Dia jatuh dari dia punya kuda, lalu dia dengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu dia dengar, orang-orangnya itu juga dengar. Lalu dia bilang begini, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus dia jatuh dan rebah, dia jatuh ke tanah. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Dia punya mata buta, dia sudah tidak dapat melihat. Nah, di Damsyik itu ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dia itu mendapat satu penglihatan. Tuhan bilang dia, "Ananias, kau harus pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Di sana di rumah Yudas itu ada seorang yang tinggal di situ dari Tarsus. Kau harus ke situ dan harus memberkati dia." Tetapi Ananias bilang begini, "Tuhan, orang ini sudah yang terkenal dengan orang yang suka bunuh orang Kristen. Apalagi saya mau pergi ke situ. Saya takut kalau saya ke situ nanti dia bunuh saya lagi." Tapi Tuhan bilang kepada Ananias, pengikut Yesus itu, Tuhan bilang, "Ananias, kau pergi dan memberkati dia, karena orang itu akan kupakai untuk menjadi orang yang termasyhur dalam pemberitaan Injil." Lalu anak-anak, Ananias bergegas pergi ke sana. Ananias pergi ke sana, lalu mendapatkan Saulus atau Paulus itu yang sudah 3 hari tidak makan dan 3 hari matanya buta, tidak dapat melihat. Lalu di dalam penglihatan lagi Paulus atau Saulus itu dia melihat bahwa ada seorang yang datang untuk memberkati dia. Nah, disitulah dia meminta pengampunan dari Tuhan. Maka Ananias, seorang pengikut Yesus itu, memberkati dia dan Saulus dibaptis menjadi Paulus. Berarti dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat. Cerita Paulus tadi, Saulus itu dia seorang yang sangat bengis, dia seorang yang sangat kejam, anak-anak. Dia pembunuh orang Kristen. Dia seorang berdosa. Tetapi apa anak-anak? Tuhan merubah jalan pikirannya. Tuhan merubah pandangannya. Sewaktu dia jatuh dengan kudanya dan dia tidak makan, tidak minum, dia tidak makan dan tidak dapat melihat selama 3 hari. Saulus dia bertobat dan menerima Yesus menjadi hidup yang baru, dan dia menjadi seorang rasul besar dalam pekabaran Injil. Tadi yang dia sudah berbuat dosa, dia sudah bunuh-bunuh orang, sekarang dia sudah bertobat, dia sudah minta ampun di Tuhan, dan dia menjadi seorang pekabar Injil yang sangat hebat pada masa itu. Anak-anak, sebagai
anak sekolah minggu, tapi juga ibu guru sebagai guru sekolah minggu, kita juga harus hidup dalam pertobatan. Kita harus saling mengasihi. Kalau tadi kita suka pukul-pukul, kita punya adik, kita suka melawan orang tua, kita sudah suka mengejek teman, kita harus hidup mengasihi. Kita tidak boleh lakukan hal-hal itu lagi, karena Tuhan Yesus mau pakai kita untuk bisa melayani Tuhan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah. Baik anak-anak, kita menyanyi lagu hati-hati gunakan pikiran. Mengajak anak-anak yang ada di gereja, hati-hati gunakan pikiranmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah dengar cerita, di sini Ibu mau tanya, tadi kita pembacaan di mana ya? Pembacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Ya. Kita cerita tentang Saulus bertobat. Ya. Baik. Sebelum percaya kepada Yesus, Saulus yang beragama Yahudi dari golongan Farisi, mereka mengajarkan apa ya? Mereka mengajarkan kalau mereka membunuh orang Kristen, pasti mereka masuk surga atau pasti Tuhan mengasihi mereka. Gitu ya, itu ajaran mereka. Ternyata itu salah toh. Yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Oke. Dengan cara apa Tuhan Yesus merubah pikiran yang salah dari Saulus? Ya, dengan cara apa ya? Ya, dengan sinar yang datang dan Saulus rebah, jatuh ke tanah, dan Saulus 3 hari matanya buta dan dia tidak makan juga 3 hari. Nah, dengan cara itu maka dia merasa diri untuk bertobat, lalu dia diberkati oleh Tuhan melalui Ananias yang salah satu murid Tuhan di Damsyik. Nah, yang berikut, apa yang harus ibu guru dan anak-anak buat dalam hidup sehari-hari ya? Setelah kita mendengar cerita ini, ya kita harus hidup saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Kita hormati orang tua, berarti kita sudah hidup dalam pertobatan. Baik anak-anak di rumah, tapi juga anak-anak yang di gereja. Ada Vio, ada Cecilia, ada Karel, ada Elsa, Angel, minta maaf Angel. Ya, semua boleh bersukacita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah di minggu pagi ini, kita akan mendengar pesan kesehatan daripada teman-teman yang ada di gereja. Yang pertama, adik Angel, Jangan lupa pakai masker. yang kedua, adik Cecilia, Jangan lupa cuci tangan. yang ketiga, adik Vio. Jangan lupa jaga jarak. Ya, demikianlah pesan
singkat dari teman-teman yang ada di gereja. Kita akan mengakhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. 1, 2, 3. Bapa